Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar, pemirsa, dan seluruh santri dan wali santri, baik yang lama maupun yang baru, Pondok Pesantren Al-Mujtahadah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh ibadah dan puasa kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang ke-6 di bulan suci ini kita akan lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa sampai pada wasiat berikut. Ya Aliyu, wahai Ali, tamanna Jibril. Jibril berharap. Nah, coba ya, malaikat Jibril itu berangan-angan, berharap. Berharap apa? Ayyakuna, menjadi min bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Wah, artinya malaikat Jibril itu juga punya keinginan jadi manusia. Ya. Lisab'i hisalin, dikarenakan 7 hal. Ya. Jadi malaikat Jibril itu berangan-angan, berharap ingin jadi anaknya Nabi Adam, artinya ingin jadi manusia karena 7 hal. Karena keunggulan-keunggulan inilah yang menyebabkan para malaikat itu juga iri sama kita sebenarnya. Apa yang menjadikan iri para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam? Pertama adalah as-shalawatil khamsi, adanya kewajiban sholat 5 waktu ma'al imami, yang dilaksanakan secara berimam atau terkenal dengan sholat berjamaah. Nah, keunggulan inilah yang menyebabkan para malaikat itu ingin jadi anak Adam, karena mereka itu diberikan
limpahan pahala yang tak terkira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu diperlukan persiapan matang sebelum berjamaah itu. Rasulullah memberikan 4 persiapan utama, ya. Man jaa'a lis-salati qabla al-adhani ya'ti yaumal qiyamati kasyamsi. Barang siapa yang siap untuk sholat berjamaah sebelum azan berkumandang, maka orang seperti ini nanti di akhirat akan datang menghadap Allah, cahayanya bersinar seperti cahaya matahari. Makanya ada nyanyian waktu kita kecil, nyanyian kasih ibu. Kasih ibu itu bagai sang surya menyinari dunia. Kalau matahari sudah bersinar, tanda-tanda kehidupan di seluruh alam ini akan bergerak sesuai dengan jalur. Itu sebabnya saya ingin mengingatkan kepada kita yang sudah pernah haji atau minimal umroh, mari kita ambil namanya lesson learned, pelajaran terpetik dari peristiwa haji maupun umroh. Mari kita lihat di sana. Jam berapa kita harus pergi ke masjid kalau kita ingin mendapatkan tempat yang mulia? Ingin sholatnya dalam masjid, dapat shaf yang terdepan begitu. Misalnya sholat duhurnya itu jam 12. Insya Allah sepanjang yang saya tahu, seluruh jemaah itu nggak laki, nggak perempuan, nggak muda, nggak tua, jam 10 pagi itu sudah siap-siap untuk berangkat ke Masjid Al-Haram, baik Nabawi maupun di Mekah. Mengapa? 2 jam sebelum sholat mereka sudah berbaris rapi, nyusun barisan. Kenapa? Mereka tahu betapa Allah memberikan keunggulan kepada orang yang siap berjamaah ini sebelum azan dikumandangkan. Barangkali kondisi ini berbeda terbalik dengan kondisi kita di sini. 5 menit sebelum azan belum ada orang, maka makom kita rata-rata adalah man jaa'a lis-sholati hinal adhani ya'ti yaumal qiyamati kal badri. Barang siapa yang siap untuk sholat ketika azan berkumandang. Nah, ini mayoritas kita. Kalau sudah berkumandang azan baru teringat, oh iya, sholat sudah masuk, waktu sholat sudah tiba, ayo kita siap-siap sholat. Nah, ini kita kebanyakan. Nah, orang seperti ini akan datang menghadap Allah pada hari kiamat, cahaya bersinar seperti bulan purnama. Apa sih bedanya matahari dengan bulan purnama? Ya jauh. Bulan purnama walaupun terang ya, tapi masih ada sisi-sisi gelapnya. Tidak seterang matahari, walaupun terhalang oleh mendung sekalipun, kita masih bisa melihatnya. Ini kendalanya kalau listrik mati. Listrik mati di sebuah kampung, azan gak kedengaran. Nah, ini biasanya sudah banyak yang lalai waktu, seperti yang saya terangkan pada kajian yang kelima kemarin.
Yang ketiganya, wa man jaa'a lis-salati hinal iqamah, siapa yang siap untuk sholat ketika qomat. Makanya antara azan dengan qomat itu ada jeda waktu. Kalau di Mekah itu sampai setengah jam, karena jemaahnya itu banyak ditunggu. Tapi kalau nggak ada ditunggu lagi gimana? Ya sudah, langsung aja qomat, azan qomat. Kalau nggak ada ditunggu lagi, orang seperti ini akan datang menghadap Allah, cahayanya bersinar terang seperti Ats-Tsuraya, bintang fajar. Kapan bintang fajar ini muncul? Ini yang ahli tahajud yang tahu. Biasanya muncul sekitar jam 4:30 atau jam 5 menjelang subuh. Ya, bintang fajar itu diartikan sebagai bintang yang mengiringi terbitnya matahari. Di sebelah timur biasanya sebentar lagi ini kita lihat ada bintang yang satu, terang tapi jauh, terang tapi nggak bisa menerangi yang lain. Nah, kemudian yang keempat, wa man jaa'a lis-sholati masbuqan, orang yang siap untuk sholat berjamaah tapi selalu terlambat, maka orang ini akan datang menghadap Allah, cahaya bersinar seperti cahaya kompor. Ya, Kidrun itu kompor. Nah, inilah yang dirindukan oleh malaikat Jibril sehingga dia ingin menjadi anak Nabi Adam. Berikutnya, wa mujalasatil ulama. Malaikat Jibril itu rindu dengan majelis-majelis pengajian yang dibimbing oleh para ulamanya. Ini disebut dengan ta'limul muta'allim. Malaikat ini nggak ada kayak gini, ngaji ini nggak ada. Karena malaikat itu makhluk yang diciptakan Allah untuk stagnan, ya, mengerjakan satu-satu aja, nggak ada pengembangan, ya, grow and development tuh nggak ada, pembangunan nggak ada. Malaikat iri melihat majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi sholawatin nawafil. Satu saat ya, satu sesi dia macam-macam. Kalau sekarang ada kulti, kuliah 3 menit, ada kultum 7 menit, ada yang kulibas, kuliah 15 menit, dan seterusnya. Pokoknya satu saat, satu sesi. Di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat sekali. Karena kalau sudah majelis ilmu itu bisa merubah segala sesuatu. Kalau sholat itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu kenapa? Berikutnya, wa iyadatil marid. Malaikat Jibril itu juga berharap, pengen juga melihat orang yang sakit itu. Jadi iyadatul marid itu mengunjungi orang sakit. Ini bagian amalan mulia yang dirindukan para malaikat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia kayak kita. Berikutnya, wa tasyyi'il janazati, mengantar jenazah, mengiringi jenazah. Karena para malaikat itu belum ada wafat sampai hari ini.
ada cerita malaikat mati itu belum. Tapi kalau kita hari ini tiap hari diupdate, apalagi di musim COVID sekarang, ya kita semua ditakurung, ya, dikurung seperti ini, stay at home, di rumah saja, ibadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kenapa? Di luar sana ada wabah. Dan itu yang perintah Rasul. Sallu fi rihalikum wa sallu fi buyutikum. Salatlah di tempat-tempat kamu bisa beristirahat, dan salatlah kamu di rumah kamu saja. Jadi kita salat di rumah, ibadah di rumah, itu merupakan bagian dari cara Rasulullah SAW memutus mata rantai wabah. Karena wabah ini sudah terjadi setiap masa manusia, ya. Itu biasanya siklusnya 100 tahun. Setiap 100 tahun selalu ada wabah besar seperti ini. 100 tahun yang lalu ada namanya kolera, kayak gini juga, ya, ada malaria, ada wabah-wabah yang lain. Ya, ini semuanya diapakan oleh Subhanallah. Berikutnya adalah wasaqil ma. Yang dirindukan oleh malaikat Jibril adalah bisa memberikan minum kepada manusia. Ini pada masa lalu kalau sudah namanya bisa memberikan air minum, makanya orang-orang tua kita dulu selalu punya sedekah air minum minimal. Bahkan depan rumahnya ada gentong, kalau di Jawa itu ada gentong, ada gayung, ya. Kasih minum dulu. Orang dulu tuh baik-baik, gentongnya dari tanah, dingin airnya, nggak perlu masuk kulkas lagi. Kalau sekarang orang ngasih minum di pinggir jalan ragu. Kenapa? Jangan-jangan airnya nggak steril satu. Yang kedua, jangan-jangan ada yang jahat pula. Dikasih tikus pula dalam itu. Malu ini manusia. Perubahan budaya. Berikutnya, wasulhu bainal isnaini. Wasulhu itu mendamaikan bainal isnaini, antara dua orang yang berselisih. Ya. Dalam Quran kita sudah bahas mengenai malaikat Harut Marut. Ya, malaikat kalau dijadikan manusia, ya kadang-kadang farqu bainal mar'i wa zawji, maka dia suka memisahkan suami dan istri. Lain ceritanya, ya. Jadi manusia itu bisa jadi juru damai. Makanya as-sulhu khair, damai itu lebih baik, damai itu lebih utama dibandingkan dengan permusuhan. Berikutnya, wa ikramil jari wal yatimi. Ini enggak ada pada malaikat. Manusia itu diberikan amalan mulia oleh Allah. Apa itu? Memuliakan tetangga. Bahkan memuliakan tetangga ini bagian dari indikator keimanan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Makanya kalau kamu pengen lihat orang baik atau tidak, tanya pada tetangganya. Tetangga, tanya. Kalau dia persepsinya positif, positif dia. Kalau negatif, negatif dia. Yang kedua, wal yatimi. Dan malaikat Jibril juga iri
pengen berharap bisa menyantuni anak yatim. Coba malaikat itu nggak punya anak yatim, karena malaikat itu karakternya kan dalam kitab Aqidatul Awwam, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Namanya malaikat itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, otomatis nggak ada anak, nggak ada cucu, otomatis nggak ada anak yatim, nggak ada, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu malaikat. Makanya di sini melihat manusia ada anak yatim lalu disantuni, itu luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini santunan terhadap anak yatim sangat-sangat dianjurkan, karena Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafil yatim kahatai fil jannah. Rasulullah katakan, aku dan pemelihara, pemikir, penyantun anak yatim itu seperti jari tengah dengan jari telunjuk di surga, dekatnya. Itulah mengapa malaikat Jibril rindu untuk menjadi manusia karena 7 hal tadi. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi ini dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bagian akhir, sebagai orang yang diberi amanah membimbing umat, saya tetap menghimbau mari kita ikuti protokol pemerintah dalam pencegahan COVID-19, yakni pertama, selalu rajin bersuci, mencuci tangan dan tubuh kita. Yang kedua, mari kita stay at home, di rumah, belajar, ibadah dan bekerja di rumah. Yang ketiganya, mari kita lakukan social dan physical distancing, menjaga jarak dan berusaha tidak melakukan kerumunan di tengah-tengah masa. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah